Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, guru besar saya dan ulama yang diakui sebagai bapak umat Islam Indonesia. Beliau menulis suatu amanat, satu pesan yang bunyi lengkapnya begini: Faya ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah ahlal mazahibil arba'ah. Wahai seluruh ulama-ulama dan para terkemuka yang takwa dari ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti 4 mazhab. Antum qad akhadtumul uluma mimman qablakum wa man qablakum mimman qablah bittisalis sanadi ilaikum. Kamu kiai-kiai, ulama-ulama telah memperoleh ilmu-ilmu agama dari ulama-ulama sebelummu, sedang ulama-ulama sebelummu juga memperoleh ilmu itu dari ulama-ulama pendahulunya. Begitu berangkai berturut-turut dengan mata rantai yang bersambung. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan kamu meneliti, melihat, menyelidiki dari siapa kamu menerima agamamu itu. Fa antum khazanatuha wa abwabuha, maka sebenarnya kamulah, kiai-kiai, ulama-ulama, merupakan perbendaharaan, merupakan gudang simpanan ilmu-ilmu agama, dan sekaligus kamu ulama-ulama pondok pesantren adalah pintunya ilmu-ilmu agama. Wala tuqtal buyut illa min abwabiha. Rumah itu tidak boleh dimasuki kecuali lewat pintunya. Faman ataha min ghairi abwabiha summiya sari'an. Siapa yang masuk rumah tidak melalui pintunya, itu disebut maling. La tadkhulu 'ala ad-dini ila idza waliyahu ahluh. Jangan kamu tangisi, jangan kamu ratapi agama ini selama ditangani oleh orang yang memang ahli. Wadkhulu 'ala ad-dini idza waliyahu ghairu ahli. Tapi tangisilah, ratapilah agama Islam ini kalau sudah dipegang, kalau sudah ditangani oleh orang yang tidak ngerti agama, yang bukan ahlinya. Walaqad sadaqa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh tepat ucapan daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau mengatakan, yahdimul Islam
jidalul munafiqi bil kitab, akan menghancurkan agama Islam ini. Perdebatan orang yang munafik dengan menggunakan dalil Quran. Saya ulangi, yahdimul Islam jidalul munafiqin bil kitab, akan menghancurkan Islam ini. Perdebatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kecintaan, tidak mempunyai ketaatan terhadap agama, alias munafik. Orang-orang munafik bicara soal agama, malahan tidak tanggung-tanggung dia menggunakan dalil Alkitab, Quran. Para hadirin sekalian yang saya hormati, memang agama dengan ilmunya ini tidak sembarangan. Jangankan ilmu agama, ngaji Quran saja nggak cukup dari buku, nggak cukup dari tuntunan buku, harus ada gurunya. Caranya membaca Shot Allah Ain, itu tidak cukup lewat buku, tidak cukup. Karena itu dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah asar ini khilaf, inna hadzal din inna hadzal ilma din, bahwa ilmu ini adalah menyangkut agama. Fawzuru, maka lihatlah, selidikilah, amman ta'khuduna dinakum, dari siapa kamu menerima agamamu ini. Siapa itu guru yang befuh, yang ahli, yang memang mempunyai ilmu, yang ittisal, artinya yang bersambung dari guru ke guru, guru sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru asal guru dalam salah agama, putus hubungannya, putus mata rantainya, la yufaqu, tidak boleh dipercaya. Karena itu di pondok-pondok pesantren, semua kitab yang diajarkan itu, kiainya tidak berani mengajar kalau dia tidak dapat ijazah dari gurunya. Ijazah bukan ijazah untuk cari kerja, bukan, lain. Ijazah itu artinya yang dimaksud guru ini terima dari guru sampai kepada pengarang kitab itu. Pengarang kitab itu mengajar kepada muridnya. Kalau dinilai muridnya ini sudah mampu dan menguasai ilmu itu, baru dia diizinkan untuk mengajar. Ya, kamu boleh mengajar. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari mendapat ijazah untuk mengajar hadis Bukhari, hadis Muslim. Ada yang menerima ijazah untuk mengajar kitab Fathul Mu'in, kitab tafsir, dan sebagainya. Ini yang diamanatkan oleh beliau. Jangan putus. Kamu harus tetap
memegang peranan sebagai khazanatuha wa abwabuha. Kamu adalah gudangnya ilmu agama yang representatif, yang bisa dipertanggungjawabkan. Wa abwabuha, dan kamulah pintunya. Orang yang belajar agama tidak melalui saluran, tidak melalui jalur-jalur yang bersambung itu, sumia sarikon. Orang ibaratnya orang masuk rumah tidak lewat pintunya, alias maling. Nah, maling-maling ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Akhir-akhir ini, para hadirin, sinyalemen dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab, peringatan yang diberikan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab itu, rupanya ada gejala-gejala, betul memang benar bahwa pada satu saat Islam ini bukan dihancurkan oleh orang luar, tidak. Kalau musuh dari luar yang anti Islam semakin hebat dia memukul Islam, 1000 kali Islam akan semakin gagah perkasa. Ya, 10 kali dipukul Islam, 10 kali dia bangkit. Ini sudah dibuktikan dalam sejarah agama Islam. Tetapi Islam bakal hancur terang-terangan atau diam-diam apabila sudah dihancurkan oleh tangan anak-anak Islam sendiri, oleh orang-orang yang mengaku Islam, bicara soal Islam, tapi dia sendiri tidak mengetahui apa-apa tentang Islam. Malahan kadang-kadang dia bukan orang Islam yang baik. Dia berpolemik, dia berdebat, dia mengemukakan pendapat-pendapat yang kadang-kadang cukup tajam, padahal hatinya kosong dari kecintaan terhadap Islam. Padahal dia sama sekali tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Ini yang dimaksud munafik itu. Akan menghancurkan Islam, kata Sayyidina Umar. Debatnya orang munafik dengan menggunakan Quran. Tapi menggunakan Quran dicocok-cocokkan dengan pikirannya sendiri, dengan keinginannya sendiri, tidak memasuki patokan atau peraturan-peraturan istidlal, mengambil dalil lewat Quran itu. Ini kalau nyaon maaf sambil ngenom kolan kuda ini apa tuh sehat nih, yang kolang saja. Kimen oneng kola beda catatan nggak? Pondok pesantren saya ikut ini waktu itu, yaitu ada seminar pondok pesantren seluruh Indonesia. Di dalam seminar itu, ini tahun berapa ini? Tahun 1965 Juli di Yogyakarta. Saya kebetulan ikut. Di dalam seminar pondok pesantren itu saya mencatat ini, bahwa fungsi tugas pondok pesantren pada umumnya, 1. Belajar agama Islam dari sumber yang otentik, yang tadi itu. Kecuali belajar agama Islam, 2. Memahami ajaran-ajaran, hikmah-hikmah, latar belakang dari ajaran-ajaran itu.
Yang ketiga, ada pondok pesantren yang menyediakan fak-fak atau fan-fan ilmu agama secara khusus, memberi kesempatan memperdalam beberapa fak-fak ilmu agama Islam. Ada yang memperdalam ilmu alat, nahwu sorof dan sebagainya. Ada yang memperdalam fikih, ada yang memperdalam tafsir dan sebagainya. Pondok pesantren mempunyai fungsi mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami, mengolah dan mengembangkan pandangan hidup Islami. Pondok pesantren mempunyai misi, mempunyai tugas pokok selain tadi, yaitu mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader untuk masa depan. Mendidik kepribadian. Karena itu pondok tidak hanya mengajar saja, tapi segi ibadahnya, segi wiridnya, segi moto yasinnya, segi dibaannya, segi pujian-pujiannya, itu kelihatannya sambil lalu, kelihatannya tidak ada artinya. Dan justru itu yang menimbulkan stir, menimbulkan suasana keagamaan. Orang yang hidup di bawah dengingan azan setiap 5 waktu, wirid, pujian, bacaan Quran, mau tidak mau anak ini mendapat pengaruh sugesti dari suasana itu. Sampai sekarang ini ada ini pondok yang khusus, yaitu pondok pesantren mana itu Jawa Barat itu, Suralaya. Di pondok pesantren Suralaya ini khusus menerima pemuda-pemuda yang sudah orang tuanya sudah angkat tangan, tak kelar, kocak budu lah anak pinter kebi, sekolahnya lah tinggi kebi. Satu mending ku kelakon ampun tak matur jaring itu. Salsal alias mursal. Mana yang mendem-mendem, mana yang tukang ganggu gadis, malah istrinya orang diganggu. Mungkin mengkaki ngoten nih kejadian. Kita akabin nih. Narkotik, tukang main, walhasil kota raja ampun tak sanggup orang tua anak kapan. Akhirnya pondok ini Suralaya ini menyediakan, ayo bagi sini anak seler-meler itu, kayak di sini. Iya lampai ini kan di Jakarta itu loh, teman anak-anak yang cross boy itu, gomyo, oh yang suka ber senegal kaisa, mbak Epon supaya berdalam lebih jahit. Napa lalu dikasih ujangan? Apa dikasih nasihat? Enggak. Apa dikasih kuliah? Terus itu guru di kuliah. Pemuda-pemuda itu bodoh si mahasiswa. Nggak perlu pidato. Benar lebih jahit. Surat saja. Surat saja. Pusopu kaisa gurda. Montar lagi heran. Malah sebuah. Jadi biasanya si bangkong jam 8 bareng ning pondok kepeksa. Ini parah nih kayak ini. Coba udah seret lawan. Cok, kekepi kebal. Nah, mari sembahyang. Tidak oleh. Assalamualaikum terus belayu dah. Jadi dikasih bacaan sampai seringi metu. Sore mulai sopo sampai seringi metu. Surah gidik melulu sendiri.
Tapi nika pas esoro pokok latihan melolo nako. Oleh 3 bulan. Pas sadar nak-anak. Yang keluar dari pondok paling 6 bulan. Beres buat tanda narkotik, tanda ganja, tanda mabuk-mabuk. Ini sekarang jadi perhatian nih kan. Beda apa ada pondok gitu. Ya memang itu namanya pondok. Bisa ada pondok di asrama ya itu. Kalau di pondok bukan hanya belajar, tapi justru pengamalan, penghayatan, mengamalaki perintah debu-debu, sembahyang, wirid dan sebagainya. Jalan aja. Ngulur ini orangnya kan tadi. Mana pamelan anak-anak, mentah montuk dia, mari sepuh saya ngaban. Oleh tengok itu begitu. Mon benda sekeluar ya Allah begitu. Nanti dulu sampai metu serngingi. Nekit mon serngingi metu buruk. Ya tawakal alai naik kelatok letok. Tapi sini kesemerian gini kah? Abangku. Anak-anak dedek di pondok itu memang kalau ini diperhatikan segi agama, pelajarannya dan segi ibadahnya, maka tugas mendidik kepribadian muslim sebagai kader-kader yang akan datang. Ini memang termasuk tugasnya pondok itu. Pondok pesantren harus begitu. Malah nongku-nongku membeda lowongan pekerjaan umpamanya nikah menjadi pengasuh pondok pesantren ya sangat saya pun cek melamar kula niku kedung telanjur kula niku telanjur dadi kiai padahal kula tahu masih dadi kiai sebab orang dadi kiai nukil pondok lalu berlek popularitas orang tapi hukum orang dadi kiai niku suruh ngimame, suruh ini, benting kapolan, bagus tadi sengakan kacang biasa tadi, nongkrong ngabodol kecil, jalan, ya, maksud itu nggak bisa saya, umur surlori, umur kuda apa, pakai madur seladur, kalau mudah-mudahan, mau jadi kiai nikah. Bener tak kosong mereka sok mau bagan. Lama nikah coba. Sampai kalau oling boleh sebagai Kiai Hamid, gula tanya, ya apa carane kula niki kepingin ngilangi riak. Riak niku ngelakoni amal kepingin dilemu wong. Kok kula niku kadang-kadang kadung dadi kiai nggih. Nggih kudu sembahyang sing temenan bersih tiru ambek santri-santri. Padahal kula iki beri ikhlas. Kula beri ikhlas. Ya Allah Akbar. Nek maca Fatihah sik digawe-gawe. Entah lagunya, entah makhrajnya, itu boleh begitu. Nah ini nggak kula tanya ke Habib, ngilangi wonten niku ya nopo carane? Akhirnya jarno riya ada apa-apa. Sepisan pindho telu petang minggu riya, suwe bosen kok nang riya. Terus asal riya jang kiamat. Sineng kok mak sangkain khosok kita sampai Allah. Ya iso khosok. Tapi mana bujang kesibit tak senek kedem. Mau coba orek lah. Nah ini kan pancen nomor riak nih kak. Tak ikhlas. Mana bujang kesibit imam dermupundur. Oh nyorono jadi kan. Matanya bertepak. Bismillahirrahmanirrahim. Sini baru saya laku. Jangan sesat. Kiai koreng imam apa kurra. Malah aku nama tengok orang aku kurra. Hah? Enggak MTQ.
Nanti kita Hamid terus jarno. Ria, gak apa-apa. Lakon ya dikit.